Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan extension atau add-ons DocTools. Berikutnya, apa itu DocTools dan apa itu tujuannya? DocTools adalah paket add-ons untuk Google Doc yang mengumpulkan banyak alat kecil untuk mempercepat operasi format dan navigasi. Navigasi dokumen seperti mengubah cache, menyortir, mengurutkan, konversi, angka atau teks, membuat dan menyimpan gaya, navigasi cepat, dan mail merge simple. Add-on ini juga lumayan mirip dengan yang ada di Microsoft Word. Tujuannya menghilangkan pekerjaan berulang kecil pada teks sehingga dokumen cepat konsisten dan rapi dan mempermudah user yang masih awam. Selanjutnya, cara pasang dan urun extension. Buka Google Docs, lalu pilih menu extension, lalu pilih add-ons atau get add-ons. Cari Doc Tools, lalu install atau langsung pasang dari Google Workspace Marketplace extension, lalu ke Doc Tools, lalu ke Start. Jadi materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Karunia. Pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya untuk bagian fungsi utama pada extension. Yang pertama itu penyortiran. Jadi, penyortiran memungkinkan untuk menyusun baris tabel, item daftar, atau bahkan judul beserta seluruh teksnya dalam urutan abjad. Cukup dengan pilih atau blok lalu pilih salah satu opsi pengurutan. Contohnya menaik A ke Z atau sebaliknya Z ke A. Bahkan dapat juga mengurutkan baris dalam tabel berdasarkan beberapa kolom yang tidak berdekatan atau berurutan. Yang kedua itu mengonversi angka. Jadi dengan mengonversi angka atau mengganti kata dengan bilangan bulat dengan cara blok lalu pilih salah satu opsi fitur. Misalnya 427, ini akan berubah menjadi 427, sementara 77.000 menjadi 770.000. Oke, selanjutnya itu ada bagian yang ketiga, yaitu mengubah huruf besar atau kecil. Berfungsi untuk mengatur bentuk huruf secara otomatis. Apakah semuanya itu kapital, semuanya kecil, huruf awal tiap kata kapital, atau hanya huruf pertama kalimat yang kapital. Dengan kata lain, fitur ini membantu penulisan menjadi lebih konsisten tanpa harus mengedit huruf satu persatu. Dengan cara cukup pilih atau blok lalu pilih salah satu opsi pada fitur. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Saya akan membaca presentasi dari kelompok kami yang bagian fungsi utama pada extension nomor 4 dan 5. 4. Mengatur ukuran teks. Dapat mengatur besar atau kecilnya ukuran teks hanya dengan sekali klik pada salah satu ikon atau opsi pada fitur tools ini. Untuk versi sekarang sudah tidak ada karena menurut developernya tidak terlalu berguna dan jarang dipakai oleh user. Fitur ini hanya terdapat pada versi lama. 5. Stabilo highlight. Stabilo untuk menyorot atau meng-highlight bagian-bagian penting teks. Dapat menggunakan masing-masing stabilo dengan opsi untuk menghapus semua atau hanya satu warna tertentu dari pilihan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kelompok saya. Dan untuk selanjutnya di sini tuh bagian nomor 6, memberi gaya atau style. Memungkinkan pengguna menerapkan tata letak teks secara konsisten dan efisien dalam dokumen. Intinya bukan sekedar mempercepat performatan, tapi memastikan dokumen memiliki hierarki visual yang rapi, mudah dinavigasi dan siap digunakan. Kita juga bisa membuat style sendiri dengan opsi yang diinginkan. Berikut caranya. Ini saya buatkan.
blok supaya tidak terlalu makan slide. Pertama di sini tuh buka ekstensi, lalu cari Docs Tools, terus ke Style, lalu Start. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah, itu tampilan seperti ini ya. Jika sudah, di sini tuh saya jelaskan beberapa juga. Pada yang saya tandai nomor 1 itu, kalau misalnya diklik akan muncul seperti ini. Nah, di sini tuh untuk yang kedua yang tanda plus itu misalnya ingin membuat style bar atau style sendiri. Di sini untuk nomor 3 untuk nomor 3 di sini jika ingin memakai style yang sudah tersedia bisa juga karena sudah banyak bawaan dari addonnya atau extensionnya. Untuk yang saya tandai nomor 4 dan nomor 5 itu untuk membuka atau melihat bagian lain dari tampilan style ini. Selanjutnya di sini tuh kalau misalnya ingin membuat style sendiri, klik tanda plus terus klik create new style. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lakukan modifikasi atau style yang diinginkan. Tambahkan semua, misalnya ingin membuat fontnya seperti apa, ingin membuat headingnya seperti apa, ini itu bisa diatur sendiri. Nah, jika sudah, kalian klik apply style untuk semua itu paragrafnya otomatis akan terapply atau bakal pakai style yang Anda buat sendiri. Balik lagi. Selanjutnya di sini untuk nomor 7 search and navigate. Fitur ini memudahkan untuk mencari kata, link, gambar, tabel, pernyataan, dan style yang telah ditambahkan sebelumnya. Ini tuh seperti kalau misalnya di Word, seperti daftar tabel, daftar isi, daftar gambar, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini tuh isi mail match. Dapat mentransfer data yang dikerjakan pada Google Sheets dan Google Dokumen dan mengirim secara bersamaan melalui email yang dituju dan dapat dikonvert menjadi file PDF dan lainnya. Cara membuat mail match secara detail. Sini saya juga buatkan blog supaya tidak memakan terlalu banyak slide. Nih, pertama di sini tuh siapkan data yang ada di Google Sheets yang berisi email yang ingin dituju. Ini tuh contohnya juga saya ambil dari websitenya juga. Itu saya cuma ubah di bagian nama dan email. Nah, jika sudah buat contoh surat yang ingin di mail match. Ini kebetulan contohnya membahas tentang fitur diskon untuk VIP. Nah, ini. Dan jangan lupa untuk tandai yang mana saja yang nanti ingin di mail match. Contohnya di sini yang bagian biru yang saya sudah tandai. Nah, ketika sudah membuat contoh surat, selanjutnya di sini tuh buka extension, terus ke Docs Tool, lalu ke mail match. Nih, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik isi mail match. Selanjutnya di sini tuh masukkan file data table yang berisi email yang dituju. Jika pengerjaan file datanya di Google Sheets akan otomatis muncul seperti ini nih. Kalian bisa dipilih, lalu pilih. Dan di sini selanjutnya untuk di bagian optionnya, di bagian yang saya tanda yang pertama itu atau nomor 1 ini tuh tidak usah diganggu karena otomatis terisi sendiri karena sudah memasukkan data. Kedua, yang ini tuh otomatis juga terkirim kalau misalnya memang terbaca di bagian emailnya, di bagian header emailnya. Ketiga, ini tuh bisa masukkan kata-kata atau masukkan pesan singkat. Kalau nomor 4 ini misalnya ingin dikonvert menjadi file Word atau file PDF untuk pengiriman. Nah, ini tuh untuk di bagian placeholdersnya, kalau misalnya datanya terbaca akan muncul otomatis seperti ini. Nah, ini tuh di bagian tabelnya. Selanjutnya di sini tuh di bagian plusnya juga yang ada di sini, yang ada di bawah tuh kalian bisa klik terus add more, lalu tambahkan email yang bisa dikirimkan pesan atau yang dikirimi pesan.
Dan kedelapan di sini untuk menambahkan ini placeholder. Kalian klik yang pertama di contoh surat pertama, terus sesuaikan. Contohnya di sini tuh high name, ini tuh saya klik di bagian name. Contohnya misalnya diskon, ini juga ada contohnya ada di sini. Selanjutnya kalau misalnya udah menyesuaikan di bagian patch holdersnya atau di bagian suratnya sudah di setting seperti ini, nah setting untuk di bagian pengirimannya seperti ini. Kenapa viewer? Supaya tidak bisa diedit oleh para penerima. Terus insert as draft link. Kalau sudah tinggal send. Kalau sudah terkirim otomatis filenya akan seperti ini. Di bagian tabelnya otomatis tertambah 2 kolom, MS status dan status detail. Kalau misalnya filenya itu terkirim akan muncul file send. Kalau status detailnya ini tuh kayak waktu pengiriman atau detail pengiriman. Selanjutnya beberapa manfaat extension. Pertama, hemat waktu pada tugas berulang kecil, mengubah case, mengurutkan list, membersihkan teks. Kedua, meningkatkan produktivitas untuk dokumen panjang, mencari cepat ke style, gambar, table, link, dan pernyataan. Ketiga, otomasi sederhana atau mail merge tanpa perlu keluar dari Google Workspace. Keempat, user friendly, banyak fungsi jadi satu paket, berguna untuk pengguna non-teknis atau awam. Sekian penjelasan dari kelompok kami atau presentasi dari kelompok kami yang disusun oleh saya sendiri, Nurhaldi, teman saya Atika Ramawati, Maharani Pratiwi, dan Jian Kurnia Tandilangi.